Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin, saya nama Abdul Aziz dari mahasiswa Muhammadiyah Riau angkatan 2010. Sekarang sudah duduk di bangku semester 5. Saya di sini diamanahkan dari dosen mata kuliah manajemen isu dan krisis dan juga CSR untuk mewawancarai bagian HRD dan bagian public relation humas. Di sini sebelumnya saya mau izin kepada Bapak dan Ibu juga untuk pertanyaan pertama, yaitu biodata. Bapak di sini, nama Bapak lengkap siapa, jabatan Bapak di sini sebagai apa, dan apa saja yang sudah Bapak kembangkan di Adedita Pekanbaru ini. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang saya Budi Marten. Di sini jasa laku HRD. Jadi apa tadi pertanyaan? Apa saja yang dikembangkan? Apa saya yang sudah Bapak kembangkan di Dalam hal dalam hal apa namanya itu, pergerakan dia yang di organisasi. Oke, jadi kayak job desk gitu. Oke, saya sebagai HRD seperti biasa ya, job desk HRD itu adalah pertama masalah pengurusan tentang karyawanan, baik itu karyawan atau staff atau yang kontrak ataupun atau kasual. Selain itu juga HRD mengurus tentang perizinan, baik itu perizinan atau legalitas yang menyangkut ke pemerintahan, apakah itu tentang perizinan masalah penggunaan air, tentang limbah dan lain-lainnya, juga ada salah satu tugas dari HRD. Oke. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 itu, apa saja program CSR dalam hotel Adedita ini? Oke, kalau kita di area Duta ini kita ada yang namanya CSR itu yang sudah harus kita lakukan sudah lama. Dalam arti ini sudah berlangsung beberapa tahun. Di antaranya yang pertama itu ada setiap hari Jumat kita ada namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah itu kita membagikan makanan dalam bentuk lunchbox. Itu kita bagikan di sekitar area Duta. Apakah itu ke tukang parkir atau kayak pemulung atau apa, itu kita selalu bagikan setiap hari Jumat. Itu yang sudah rutinitas untuk CSR yang sudah kita lakukan di setiap hari Jumat oleh Adedita Hotel. Kemudian selain itu juga kita ada goro atau gotong royong di sekitar area perhotelan. Itu yang melibatkan seluruh karyawan untuk bersih-bersih area seputaran hotel, apakah itu gorong-gorong ataupun area parkir. Itu kita lakukan minimal 2 bulan sekali. Terus tambahan juga mungkin ya Pak, untuk CSR kita ini di dalam hotelnya aja itu juga ada kayak seperti outing itu kayak semua karyawan tuh boleh ikut ya Pak, diwajibkan ikut untuk outing itu acaranya hotel, kayak apa sih dibilangnya Pak, gathering, acara-acara karyawan gitu. Biasanya kita itu outingnya tuh di luar kota gitu ya Pak. Nah itu sih untuk CSR kita. Itu sudah banyak kegiatan lah ya. Yang selanjutnya tuh pertanyaan nomor 3. Jadi kan nomor 2 sudah dijawab dari pertanyaan pertama. Jadi yang nomor 3 itu bagaimana bentuk CSR, corporate social performance dan good corporate. Oke. Jadi CSR di area Duta ini kita juga ada yang namanya corporate area Duta. Jadi seluruh area Duta se-Indonesia itu ada CSR yang harus dilakukan dalam hal seperti satu yang sama seperti Jumat Berkah. Itu semua hotel area Duta harus melakukan itu. Atau itu kedua tentang kerjasama baik itu dengan pemerintahan, seperti kita mengadakan bantuan, apakah itu berbentuk bantuan kepada seperti yang kemarin bencana alam dulu itu kita diminta untuk membantu atau ikut partisipasinya untuk melakukan sumbangan baik itu donasi ataupun sembako dan lain-lainnya. Itu diselenggarakan oleh pemerintah setempat, ataupun kita juga ikut berpartisipasi bila mana pemerintah setempat mengadakan acara. Seperti kemarin kita ada acara yang namanya Tour de Siak, mungkin tahu ya, kemarin ada sepeda. Itu kita juga ikut berpartisipasi. Ini Ya,
corporate ya Pak, Ya. corporate governance seperti kayak 17 Agustus kemarin, mereka itu meminta kita menjadi sponsor gitu. Itu kan kegiatan CSR juga yang kita bantu sama government, pemerintahan gitu sih. Baik, ini tadi kan mata kuliah CSR. Kita ke mata kuliah manajemen isu dan krisis. Bagaimana deskripsi pekerjaan humas atau pekerjaan HRD dan juga public relation di hotel Adalita? Kalau untuk di rumah sendiri sih kita lebih ke public relation ya. Kalau untuk public relation di hotel kita sendiri di Pekanbaru itu sih kita lebih kayak menjalin hubungan baik sama pihak-pihak hotel lain, seperti kayak ada apa sih namanya Pak, kayak GM semua hotel apa sih namanya, Perkumpulan kayak ada perkumpulan gitu, jadi GM terus HRD, chef sama FBM itu ada perkumpulan sendiri tuh di Pekanbaru ini, ada nama-nama perkumpulannya masing-masing itu untuk menjaga hubungan deh dari hotel lain ke hotel lain gitu. Terus yang kedua kita juga ada kayak komunikasi antar pihak internal dan eksternal hotel gitu. Terus juga ada promosi hotel ya Pak. Promosi hotel itu biasanya kita itu kita ini kan hotel kita ini grup. Jadi kita itu punya satu dibilangnya Pak, satu PT mengaungi semua hotel 10 ya Pak, Ya. 10 hotel termasuk Arita Pekanbaru. Jadi apapun tentang promosi apapun tentang Pekanbaru ini kita ke head office-nya dulu gitu, ke bapaknya dulu deh gitu. Jadi kayak program promosi itu sama semua tuh, dari Pekanbaru, Medan, Palembang, satu promosi itu sama semua gitu kalau untuk promosi kita. Terus untuk menangani urusan tamu hotel juga iya ya Pak, relation ya Pak, seperti komplain tamu atau keluhan tamu, terus guest comment tamu, gimana dia menginap selama di Arita Pekanbaru, makanan kita gimana rasanya, juga itu ke public relation ya Pak. Terus kayak apa lagi ya, menyiapkan corporate sosial juga public relation ya Pak. Itu tuh bekerja sama HRD nanti. HRD itu seperti Pak Budi bilang tadi, kayak gotong royong apa semuanya. Itu sih pekerjaan public relation ya. Jadi mencakup semua lah ya. Ya, bisa dibilang mencakup semuanya. Ke HRD iya, semua ditangani. Nah, selanjutnya, bagaimana cara humas dalam menghadapi isu dan krisis, dan apa saja langkah-langkahnya? Ada caranya sebagainya. Kalau untuk humas selama ini kita contohkan ke flashback ya ke COVID-19 itu, kalau kita humas itu kita lebih ke promosi ya Pak. Conference itu promosi kayak promosi makanan yang diantar ke rumah langsung. Karena kan kita nggak boleh berkumpul ya. Iya, Jadi kita promosikan itu makanan kita antar ke rumahnya gitu sih. Kalau even kita belum bisa kemarin itu. Terus apalagi ya Pak, kalau untuk dari sisi HRD-nya sih, kalau untuk menangani isu krisis itu seperti apa ya Pak? Kalau dari HRD sih menangani masalah isu krisis ini mungkin yang pertama masalah kekaryawanan, masalah buruh. Nah, biasanya kita humas ini juga kita punya link sama government atau pemerintahan, khususnya ke dinas tenaga kerja. Satu, kedua juga baik ke pihak kepolisian juga. Jadi bila mana ada isu krisis tentang demo buruh atau apa, kita pasti diberitahu. Jadi langkah kita setelah kita diberitahu bahwa akan ada misalnya demo buruh atau apa, itu kita sudah menyiapkan langkah-langkah tertentu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita pun ada hubungan baik lah sama pihak terkait, ya, terutama dengan dinas tenaga kerja khususnya, juga dengan pihak kepolisian. Itu hubungan kita sudah kita bina sangat baik. Jadi Berarti ada tim manajemen lah gitu ya? Ada tim manajemen Jadi masing-masing. ada bagian luar dan humas eksternal istilahnya ya. Oh, iya. Itu sudah terjalin baik sih selama ini. Itu. Ini pertanyaan terakhir nih. Kan tadi dari awal kegiatannya itu ada gotong royong, ada berbagi sembako dan berbagi sebagainya. Kalau untuk awal tahun ini, adakah ide lain gitu?
Kalau untuk awal tahun ini, kalau ide sih kita emang lagi berpikir, tapi itu kembali kita tidak lepas juga. Kita ini kan ada juga corporate, dalam arti ada juga nih punya induk. Ya, Jadi kita masing-masing unit tidak bisa mengambil tindakan sendiri. oh gitu. Jadi kita tetap harus lapor ke pusat, di mana nanti pusat yang akan memutuskan boleh atau tidak. Dan itu biasanya semua program CSR itu pasti sama. Ada. Seluruh hotel identitas Indonesia CSR-nya pasti sama programnya. Nah, itu kembali ke situ sih sebenarnya. Mungkin tambahan seperti yang mau kita jalankan ini ya Ya. Pak, outing. Kita bicara mau outing. Outing karyawan Catering. yang akan diadakan dekat-dekat inilah gitu. Mungkin program CSR tahun 2023 mungkin baru itu aja sih outing. Karena tahun-tahun kemarin kita nggak ada outing nih, terkendala gara-gara COVID-19. Oke. Nah, jadi kita outingnya diadakan di 2003 dekat-dekat ini juga sih. Cara tahu tanggalnya atau bulannya dari mana, website apa tuh? Kalau itu sih kita belum bisa pastikan nih, karena kita juga satu harus survei dulu, Oh seperti itu. survei tempat kan, nggak mungkin kita nggak survei tempat. Kedua, budgeting juga, Iya. masalah mencairkan budget. Ketiga, akhirnya balik lagi ke pusat persetujuan. Oke, pusat setuju, Kita juga berangkat langsung. Iya, betul. Gitu, Iya. ya. Jadi apapun yang kita kerjakan di sini harus Harus tahu pusat pusat. itu mengetahuinya gitu. dan menyetujuinya. Hmm. Wah, ada juga. Bisa. Oke. Jadi semua Itu aja, ini Pak, ya? pasti sama. Oh oke. Mungkin mau tambahan ada duta mana aja yang ada di Indonesia mungkin Oh, boleh iya. Bapak. Oke, jadi area duta ini yang pertama saya sebut area duta Menteng, kemudian ada duta Ipo Village, kemudian ada duta Bandung, ada duta Manado, ada duta Bali, Bali, Palembang, Pekanbaru, Medan, dan ada duta yang belum sebut apa nih? banyak makanya lupa Lupa. gitu. Lupa baru Manado. apa nih? Manado udah. Manado udah tadi. Duta. Ya itu kita ada 9 properti ya Pak. Oh, golf. Oh, golf ya Pak, golf Imperial. Oh, Nah, 9. jadi kita itu di bawah naungan apa Pak? PT Lipo PT Karawaci. Lipo Karawaci. Itu di mana tuh? Jakarta. Jakarta ya, Pusat. Jakarta pusat. Mungkin pernah dengar Lipo Mall Oh, iya. Jakarta itu juga punya Lipo sih. Lipo. Punya kita juga. Jadi ada dutanya di bawah PT Lipo Karawaci. Oke. Selesai tugas. Selesai 2 mata kuliah, menjawab dengan tugas lah gitu. Sesuai dengan ya pertanyaannya. Gitu. Jadi mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak dan juga Ya. kita sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada berapa tadi? Ada 8 pertanyaan. Jadi ada tambahan juga tadi kan? Ya. Satu tentang kegiatan. Jadi terima kasih Bapak. Sama-sama, Mas. Ya. Ya, sama. Iya, makasih. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya Pak. Ya.